Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel As-Sidik. Sore ini kami berserta tim akan menuju ke sebuah lokasi di mana kata masyarakat setempat banyak kejadian-kejadian yang tidak dipercaya sama orang di sekitar karena banyak pengaruh gaibnya di sana. Sore ini kami persiapan bersama kru tim dari As-Sidik ya, akan berangkat ke sana mencoba mengungkap ada apa sisi gaibnya di lokasi tersebut. Kita akan menuju ke Tanjakan Emen ya. Nah, Tanjakan Emen lokasi Ciater Subang. Mari pemirsa saksikan terus channel kami di As-Sidik ya. Kita berangkat menuju ke lokasi sekarang. Baik pemirsa, kita sekarang di perjalanan menuju ke lokasi. Dari sini masih sekitar 1 jam lagi ya menuju ke lokasi yang akan kita tuju. Kita baru sampai di perkebunan hutan jati daerah Purwakarta. Semoga perjalanan kita lancar dan tidak ada apa-apa, dan mohonnya pada pemirsa kelancaran untuk kita bersama. Ikuti terus. Pemirsa, kita sudah memasuki wilayah tempat yang kita tuju. Sudah di Ciater. Bentar lagi kita sampai. Dari sini sekitar 10 atau 15 menit lagi ke Tanjakan Emen pemirsa. Jadi suasana wilayahnya ya seperti ini, hujan, dingin, berkabut. Sampai di Grecia, kita istirahat sejenak untuk menunggu malam sambil kita berbincang-bincang kepada masyarakat sekitar tentang masalah Tanjakan Emen, apa dan bagaimana penyebabnya hingga sering terjadi kecelakaan. Selamat malam. Assalamualaikum. Boleh saya bertanya sedikit tentang masalah Tanjakan Emen kepada Bapak? Ya, yang tahu Bapak aja yang ya. Saya minta tolong ceritakan tentang Tanjakan Emen sebisa Bapak dan sepengetahuan Bapak aja. Ya kalau Tanjakan Emen itu soalnya itu kalau banyak kecelakaan itu sebenarnya faktor supir, pengemudi. Tapi kalau kejadiannya itu kalau kira-kira mau 2 hari atau 3 hari mau kejadian, ya, suka ada itu monyet gitu kok. Tanda itu. Tanda-tandanya itu tuh nggak tahu, pokoknya nggak sehari nggak tuh 2 harinya pasti ada
Tanda-tanda itu Iya, ya. tanda-tandanya itu ada monyet banyak lah ke jalan itu. Itu tanjakan Emen kenapa bisa disebut tanjakan Emen? Ya dulunya itu pertamanya Hmm. Pak Emen yang dulu supir oplet tuh. Oh, supir oplet. Iya, dulu mah kebakaran di situ. Dalam mobil. Iya, dalam mobil. Oh, Jadi Pak Emennya itu mati di situ, Meninggal di meninggal, dalam ya, mobil. meninggal di mobil. Tahun berapa itu Pak? Maaf. Kurang tahu Pak tuh. Kurang tahu tahun-tahunnya mah. Nah, sampai sekarang aja itu dinamain tanjakan Emen. Iya. Ya pemirsa, jadi cerita tanjakan Emen ya itu berasal dari Pak Emen, seorang supir oplet zaman dulu katanya, mobilnya nanjak di sana kebakaran sehingga Pak Emen kebakar di dalam mobil ya, bersama mobilnya meninggal di dalam mobil itu, sehingga sampai sekarang disebut tanjakan Emen. Dan menurut tadi pengakuan Bapak sebagai warga sekitar di sini, kenapa sering terjadi kecelakaan? Mungkin karena kelalaian dari manusia pembawa kendaraan tersebut. Tapi di sisi lain, sebelum terjadi kecelakaan suka ada tanda-tanda ya, monyet suka datang banyak ke situ, daerah itu lewat ya, seperti itu lewat ya. Kita akan buktikan nanti malam ya di lokasi, apakah ini pengaruh gaib, ada pengaruhnya dengan gaib ya, ataukah hanya betul faktor kelalaian. Kita buktikan nanti di lokasi pemirsa. Ikutin terus dan selalu bersama kami di channel ASIDI. Pak, makasih ya. Pak. Baik pemirsa, kita sudah nyampe di lokasi di tanjakan Emen. Kita akan mulai melihat-lihat suasana tempat sini, bagaimana, apa yang akan kita peroleh. Terus sementara kita cek situasi wilayah yang ada di sini. Suasana malam hari ini sedikit berkabut dan turun hujan, jadi lumayan dingin. Ini tanjakan Emen, saudara-saudara. Lokasi ini kita akan lihat kecelakaan di tanjakan Emen ini ya, bukti rongsokan mobil di tanjakan Emen ini. Kita lihat betapa parahnya kejadian ini ya, membuat korban berjatuhan. Sudah banyak korban berjatuhan di tanjakan Emen ini. Ini jalur tanjakan Emen, saudara, yang dinamakan tanjakan Emen yang sangat berbahaya. Bisa oleh faktor kelalaian para pengemudi itu sendiri, bisa juga ada pengaruh-pengaruh yang lain. Nanti akan kita buktikan seperti apa pengaruh itu, seperti apa kelalaian manusia yang mengendarai kendaraan tersebut. Baik pemirsa, kita sudah sampai di lokasi tanjakan Emen. Ini lokasi tempat di mana dimulainya menanjak di tanjakan Emen ini. Kita akan coba di sini tempatnya ya, bersama kru. Saya sudah membawa mediator ya, Pak Elvin.
dan guru saya dari Arsidik. Kita akan mulai di tempat ini. Sepertinya cocok lokasi ini untuk kita cari tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan lingkungan tempat tanjakan MN ini, ya. Apakah betul ada pengaruh gaibnya ataukah hanya karena kelalaian dari para pengemudi kendaraan tersebut, seperti apa yang disampaikan tadi oleh masyarakat kampung sekitar sini. Baik pemirsa, kita mencoba ke lokasi yang kita tuju. Ini lokasi yang sudah saya siapkan, yang sepertinya cocok dan pas untuk kita bermediasi dengan makhluk di sini, di tanjakan MN ini. Kita akan mencoba melalui mediator saya, Pak Kelvin. Bagaimana Pak Kelvin? Sudah siap? Siap. Oke. Guru, sudah siap? Ya, siap. Kita akan mulai di sini. Perkebunan teh. Ini suasananya emang sedikit ini ya, sedikit apa? Iya. Serem ya. Mulai ada Alhamdulillah Iya. energi energi negatifnya mulai terasa di sekitar sini. Sedikitnya ada rangsangan energi negatifnya seperti itu. Pemirsa, saya akan mulai mediasi antara kita melalui mediator yang sudah saya siapkan, Pak Kelvin, dengan makhluk gaib yang ada di sini. Kita akan mulai bertanya-tanya, apakah nanti yang akan terjadi musibah ini kenapa dan bagaimana sehingga bisa selalu ada kecelakaan di tempat tanjakan MN ini. Baik Pak Kelvin, sudah siap? Baik pemirsa, kita dimulai saja. Mudah-mudahan kita dapat menggali informasi dari mediator kita, bisa diajak komunikasi, kemudian kita bisa mendapatkan informasi tersebut. Kita harus hati-hati karena seperti biasa juga tidak diterima dalam kehadiran kita di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya datang ke sini tidak mengganggu. Saya hanya sedikit bertanya tentang kejadian-kejadian yang menimpa di daerah sini. Hanya itu, saya ingin mendapatkan informasi yang baik yang terjadi di tanjakan MN ini. Saya minta maaf sebelumnya. Tentang kehadiran saya apabila mengganggu Anda di sini. Lain urusan sia. Nek naon ha? Agak aing. Lain.
banyak. Pin, sibar. Istighfar. Jauh. Bisa agak maju ke depan karena posisinya kurang bagus. Ayo naon si lain aku kaula di dieu. Sok, Hah? Duduk. Dieu. Nanya hukum. Ayo naon si lain ke dari. Aganggu kaula. Lainnya ganggu. Hah? Rek nanya hukum Nanya naon? tentang kejadian di dia. Aya naon? Sebenarnya. Nah, itu hukum. Pang jelaskan. Ngajelaskeun naon? Tentang Aing kudu kumaha? jelaskan kumaha aya kejadian di Hoyong terang, korban ini. Eta mah kalakuan jelemana? Kalalayan jelemana? Lain aya gangguan di malu goib gitu. Aya oge Hmm? bangsa jin. Anu kafir sok aku jelema mah. Ai ieu bangsa jin kumaha ieu? Nu sok ngagahgu lain. Bangsa jin naon we nu aya di dieu? Loba. Bangsa jin mah bisa jadi naon wae, ngarupakeun naon wae. Ai ieu naon? Aing jawara di dieu. Hmm, Naon di dinya aku kaula. lain ngeganggu. Maaf. Jadi maksudnya dia tujuan anak kurang hadirkan di dunia dia teh pan di dia sok aya sering kejadian no disebutin anak ku ngarana emen eta nah eta teh benar ku si emen eta atau nabi kumaha Si Emen mah geus eueuh urusanna jeung alam dunia. Si Emen mah geus paeh. Geus aya di alam kubur. berarti akan saukur fitnah hukum Fitnah jin-jin anu kafir. Supaya jelema mita si Emen. Bener teu? Lamun kejadian setaacan kejadian di dieu nya. Aya tanda-tanda rek kejadian. Eta bener monyet-monyet diturunkeun ku Kunaon? bangsa aing Kunaon? So gitu. supaya manusia waspada. Oh, eta tanda-tandanya ya. Oh. Tuh. Jadi sataacanna kejadian dibere ieu heula nya, tanda-tanda heula berarti. Ya. Ya, terus akhirnya solusinya kumaha setiap anu lewat tadi solusinya kudu kumaha Permisi lah ngalaksonan kumaha ge. Ngalungkeun udun. Sia kadari maraon naon coba. Mau sasajen teu keur aing. Hah? heula Kos batur. Ngalungkeun rokok. eta teh barang nu hal nu dilarang ku agama seperti gitu aya nama kieu mending masing-masing wae anu ngaliwat ka dieu syariat ku maneh tong diganggu gitu ngerti batur sarua ka dieu pan neangan nafkah neangan rezeki syariatan supaya keselamatan jadi di dieu teh meureunana inti nama anak buah maneh atawa maneh sorangan sok ngaganggu Anak buah aing. gimana jadi kieu. Ya. Pintana ulah saling ganggu. Ya. Urang di dieu ngan saukur liwat. Terima kasih geus membere naon aba-aba norek aya kejadian di dieu nya. Terima kasih. Tapi ulah ngaganggu. Tos loba nu cilaka di dieu teh.
ya. Nyawa teh geus loba di dieu teh. Ya. Hapunten we urang ka dieu lain ngaganggu sekali deui nya. Tapi saukur minta informasi tentang tanjakan MN ieu. Cukup. Baik, pemirsa, sudah kita tanya tentang tanjakan MN ini, ya. Jawabannya, ya, karena kelalaian dari masyarakat pengemudi itu sendiri yang membawa mobil, ya. Kedua, memang di sini selalu ada kejadian-kejadian. Sebelum kejadian itu dia sudah ngasih tanda. Nah, tanda itu agar kita berhati-hati. Akan ada kejadian di sini. Akan ada musibah yang menimpa di jalur ini, khususnya tanjakan MN ini. Pemirsa. Jadi, kelalaian ini harus waspada. Jangan sampai terjadi untuk berikut-berikutnya. Itu saja pemirsa yang bisa saya dapat informasi tentang tanjakan MN ini dari mediator kita Pak Kelvin yang sudah saya bawa ini. Intinya jaga keselamatan, faktor keamanan. Ya, dia masuk lagi pemirsa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kaulah anak minta tolong. Naon? Anjir bisa tuh. Naon? Nulungan baturan aing anu kafir asup ke Islam. Terus diasupkan ke Islam gitu maksudnya. Dibimbing. Insya Allah rek dibantuan. Ya, insya Allah. Nu penting ya, sungguh-sungguh ke Islam nah. Ya. Insya Allah. Alhamdulillah aya hayang asup ke Islam nah. Alhamdulillah bisa. Yes, keluar. Baik, tadi guru sudah kita dapat informasi tentang tanjakan MN ini, mulai dari kejadian, setelah kejadian, ataupun sebelum kejadian sudah kita dapat informasi. Nah, dari informasi-informasi itu, menurut pandangan guru bagaimana? Sebetulnya udah cukup jelas dari mediator kita. Apa yang dia katakan sangat jelas sekali bahwa itu kelalaian manusia. Cuman syariatnya mereka orang-orang yang melintas di sini karena sering terjadinya kecelakaan sehingga sugesti orang-orang yang melewati jalur sini sugestinya kuat terhadap hal-hal yang gaib ya. Sehingga terjadilah seperti itu. Contoh misalnya kalaupun misalnya kita melewati tempat yang gelap ya. Kalau kita misalnya sugestinya kuat bahwa di situ ada makhluk atau ada energi atau ada bakal ada penampakan, otomatis pasti ada. Dan di sini cukup kuat sekali energinya. Energi yang kurang negatif baik. itu ya. Iya, energi yang kurang baik sehingga kita tetap harus waspada. Waspada seperti biasa kita umat muslim. Begitu naik kendaraan kita berdoa sama Allah dan intinya tetap kita harus hati-hati, kemudian jangan terlalu disugestikan, terlalu tinggi sugesti. Kalau tadi kata mediator, melalui mediator tadi ya, harus permisi ngelakson, terus buang rokok di sini, itu maksudnya bagaimana itu Guru? Itu apa ya? Memancing sebetulnya, memancing dari mereka Untuk datang nih. untuk datang. Jadi mereka merasa apa dihargai, kemudian dia merasa si makhluk tersebut Seolah-olah dipuja gitu. dipuja sehingga dia Makin kuat ya. makin kuat untuk mengganggu kita. Sebetulnya tidak usah untuk mengasih rokok, membunyikan klakson. Untuk apa? Tidak usah. Yang penting kita harus hati-hati ya. Kita harus hati-hati. Dan selalu ingat pada Yang Maha Kuasa ya. Iya, kembali lagi yang tadi, sugesti kita kuat, sugesti kita terlalu kuat terhadap makhluk gaib di sini ada seperti ini.
yang dikatakan tadi saudara Emen, Ya. ya, sebetulnya mereka makin disugestikan ya makin kuat. Sebetulnya jadi tidak boleh. Jadi Tetap. semakin kita sugesti dengan hal-hal negatif tadi ya makhluk-makhluk astral itu semakin kuat lah ya. Semakin kuat. Jadi nggak usah. Oke. Dan itu namanya si jin tersebut Hmm. pasti dia terus mengganggu. Karena apa? Karena untuk melemahkan iman kita supaya dia takut kepada mereka. Begitu kira-kira. Oke pemirsa, itu tadi intinya kita di tempat sini harus waspada, hati-hati ya. Berkendaraan lebih baik pelan. Sebelum naik kendaraan berdoalah dan selalu ingat pada Allah Maha Kuasa. Semoga diberi kelancaran, lindungan dalam berkendara. Itu satu. Kedua, memang faktor di sini ya banyak faktor untuk kecelakaan. Di sini satu, jalannya memang berliku, menurun ya. Kalau kita tidak hati-hati, faktor kecelakaan bisa timbul dari situ. Kedua, daerah sini memang kalau sore itu berkabut di sini karena di sini di atas ketinggian 600 ya, 600 dari permukaan laut sekitar itu ya. Jadi berkabut pasti di sini. Ya. Itu yang kita dapat informasi di sini. Intinya kita harus selalu waspada dan selalu berdoa. Jangan terlalu berpikir tentang sugesti hal-hal negatif. Kalau kita percaya hal-hal itu, ya mereka makhluk-makhluk itu akan merasa bangga karena mereka dibilang ada seperti itu. Itu saja pemirsa yang bisa saya ungkap pada malam hari ini di Tanjakan Emen ini. Semoga ini bermanfaat untuk pemirsa, bermanfaat untuk kita semua. Salam dari kami, dari channel As-Siddiq Al-Hikmah Subang. Selamat malam.